Halo, ya selamat pagi anak-anak. Nah, balik lagi dengan Mr. Yohan di pembelajaran matematika. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca denah, cara membaca koordinat, cara membaca atau menentukan rute. Nah, sekarang pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Seperti di gambarnya, kita belajar tentang skala ya. Nah, skala. Anak-anak, sebelum Mister lanjut, kemarin kan Mister sudah kasih tahu perbedaan denah dan peta. Nah, denah itu adalah suatu gambaran wilayah dalam lingkup yang kecil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peta. Ya. Nah, peta itu adalah suatu gambaran wilayah pada bidang datar ya, yang meliputi wilayah yang cukup luas. Nah, di sini pada gambar Mister sudah punya peta Pulau Bali. Nah, peta Pulau Bali ini ya, di sini dia pasti akan selalu memiliki yang namanya skala. Nah, skala itu dia ditulisnya biasanya di pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, atau pojok atasnya ya. Nah, kenapa perlu adanya skala pada peta? Ayo, siapa bisa jawab? Nah, skala pada peta itu fungsinya untuk mengetahui antara perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak pada dunia nyata. Nah, anak-anak harus ingat ya, skala pada peta itu adalah digunakan untuk membandingkan antara jarak pada peta dengan jarak di dunia nyata. Ingat itu ya, harus selalu diingat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pengertian dari skala itu adalah perbandingan jarak yang ada pada gambar dengan jarak aslinya ya. Oke, nah sekarang di sini pada peta itu biasanya dia ditulis ada 1.2, ini 450.000 ya. Nah, ini gimana cara bacanya? Ini cara bacanya ya adalah 1 berbanding, ya bukan dibagi bacanya, 1 berbanding 450.000. Nah, ini apa sih maksudnya? Kok isi banding 450.000? Nah, untuk lebih jelasnya, Mister akan jelaskan. Di sini Mister ambil contoh ada suatu skala yang besarnya 1 berbanding 1 juta. Nah, arti dari skala ini adalah 1 cm pada peta, dia itu mewakili 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Mister ulangi ya. 1 banding 1 juta pada skala itu memiliki arti 1 cm pada peta, dia mewakili 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, kalau yang di sini berarti 1 cm pada peta yang Mister tampilkan di sini itu dia mewakili 450.000 cm pada jarak sebenarnya. Wih, panjang banget ya. Nah, di sini Mister ada contoh juga 1 berbanding 250.000 ya. Jadi artinya 1 cm pada peta dia itu mewakili 250.000 cm pada jarak sebenarnya ya.
1 cm pada peta mewakili 250.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, terus gimana kita bisa dapat angka ini, Mister? Kan nggak tahu kita dari mana datangnya. Nah, untuk itu Mister akan menjelaskan rumus untuk mencari skala, untuk mencari jarak pada peta, atau mencari jarak sebenarnya. Nah, untuk rumus skala itu bisa dicari dengan cara menulis jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian, untuk jarak pada peta itu bisa kita singkat JPP atau biasanya disingkat JP. Ya, itu bisa dicari dengan mengalihkan skala dengan jarak sebenarnya. Terus untuk mencari jarak sebenarnya itu bisa dengan cara jarak pada peta dibagi dengan skala. Ya, di sini ada 1, ya, ada 2, ada 3 rumus. Ya, yang ini harus anak-anak ingat. Berarti kalau kita supaya gampang ingat, Mister buatin segitiga. Nah, di sini Mister buat JP, ini jarak pada peta, ini JS dikali skala. Nah, supaya gampang ingatnya, ini kalau anak-anak mencari JP, ya, JP-nya itu ditutup. Nah, berarti jarak sebenarnya dikali skala. Kalau anak-anak mencari jarak sebenarnya, itu diilangin. JS-nya diilangin ya. Kalau mau mencari jarak sebenarnya, berarti jarak pada peta dibagi skala. Kalau ingin mencari skala, skalanya diilangin. Berarti jarak pada peta dikali jarak sebenarnya. Nah, itu rumus untuk mengingat dengan gampang. Oke, sekarang gimana Mister cara ngitungnya? Oke, Mister akan ajak anak-anak bersama-sama menghitung. Nah, di sini ada soal yang pertama. Ketinggian menara adalah 60 meter. Jadi kita bisa golongkan dia di sini JS, ya, 60 meter. Kemudian tinggi pada denah 10 cm, berarti JP, ya, 10 cm. Terus yang ditanya skala. Nah, sebelum anak-anak menghitung, tadi kan skala itu adalah perbandingan pada jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Tadi kan Mister bilang 1 cm pada peta mewakili 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, kalau begitu, semua satuan harus kita ubah dulu ke cm. Ya, ubah ke cm. Ini sudah cm, JS-nya? Oh, belum. Kalau dari meter kita ubah ke cm, turun berapa? Turun 2, berarti ditambah nolnya 2. 60 tambah 02. 1, 2, jadi 6000 cm. Kalau yang ini udah, berarti masukin rumus jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Sama dengan 10 banding 6000. Sama-sama punya 0? Ya, kita coret. Jadinya skalanya adalah 1 berbanding 600. Ya, gini caranya. Terus, ada soal lagi. Di sini dibilang jarak antar kota. Antara kota A dan B pada peta. Oh, berarti kata kuncinya jarak pada peta. Itu 6 cm, berarti JP sama dengan 6 cm. Kemudian skalanya adalah 1 berbanding 3.500.000. Wow, gede banget. Nah, sama dengan 1 banding 3.500.000. Nah, yang dicari apa? Jarak antara kota A dan B sebenarnya. Berarti dicari JS. Nah, kita lihat rumus JS kayak gimana. Kalau lupa lagi buat segitiganya. Ini JP, aduh sorry, kurang gede.
JP JS kali skala. Nah, kalau dicari JP-nya berarti kita hapus JS-nya. Kalau kita nyari JS kita hapus ya JS-nya. Nah, berarti jarak pada peta dibagi skala ya. JP dibagi skala. Ya. Oke, JP-nya berapa? 6 dibagi 1/3.500 itu kita bisa ubah atau dia memiliki, bisa kita tulis 1 per 3.500.000. Nah, ingat nggak konsep pembagian pecahan? Kalau pembagian, yang pecahan di belakangnya ini dibalik. Jadi 6 dikali 3.500.000. Nah, oke. Dikaliin 35 ya, 35 dikali 6. Oke, 6 kali 5 30, simpan 3. 6 kali 3 18 tambah 1. 18 tambah 3 21. Nolnya berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti 21 juta sentimeter. Nah, kalau JS itu biasanya dia akan memiliki satuan km ya. Kalau dari sentimeter ke kilometer itu naik berapa? Nah, kita hitung aja ya. Sentimeter, kalau dia naik satu coret satu. Habis sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Berarti dia 210 kilometer. Berarti dia naik 5 ya. Kalau naik 5 dicoret 0,5. Oke, soal terakhir. Nah, di sini jarak sebenarnya. Wow, udah tahu nih jarak sebenarnya. JS ya. JS sama dengan 265 km. Jarak pada peta adalah pada skala. Oh, berarti ditanyain jarak pada petanya dan diketahui skala. Oke, skala dengan 1/1 juta. Oke, JP. Oke, kalau nyari JP gimana ya? JP JS S skala. Oh, kalau nyari JP berarti kita hapus JP-nya. Oke, hapus. Oh, berarti JS kali S. Nah, tapi karena dia di sini skalanya itu sudah dalam cm, kita ubah JS-nya ke cm dulu. Ya. Oke, kita tulis sini aja. Kita tulis di sini. JS sama dengan 265. Berapa cm ya? km. Nah, sekarang kita ubah 265. Kita hitung sekarang. Kalau dia turun 1, berarti kita tambah 01 ya. Ke hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Oh, dia turun 5. Kasih titik tiap 3 angka. Berarti 26.500.000 cm. Masukin ke rumusnya. JP sama dengan JS kali skala. Dengan JS-nya 26.500.000 dikali 1 banding atau 1 per 1 juta. Nah, di sini kita kalikan atau boleh juga dicoret nolnya dulu. Tapi lebih gampang kita kalikan dulu ya. Ini per 1 punya dia. Nah, jadinya 26.500.000 per 1 juta. Oke, nah di sini karena dia sama-sama memiliki 0, kita bisa coret. Nah, Mister ganti warna dulu. Oke, kita coret ya. Coret 1, coret 2, 3, 4, 5. Oke, dicoret 5 nolnya. Berarti sisa
200, oh kok warna merah dia masih. Sisa 265 per 10. Ini kita bisa tulis 26,5 cm. Nah, jadi jarak pada petanya adalah 26,5 cm. Nah, sekian dulu video kali ini. Kita sudah mempelajari hari ini cara membaca skala. Kemudian cara mencari skala jarak pada peta atau jarak sebenarnya. Nah, untuk tugas itu nanti Mister akan kirimkan di grup WA. Miss Maria juga akan kirimkan di grup WA. Nah, untuk lebih jelasnya atau jika ada hal-hal yang belum dimengerti, anak-anak bisa langsung tanya ke Mr. Yohan di kelas 5A dan Miss Maria di kelas 5B. Oke, sekian video kali ini. Mister harap anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap menaati protokol kesehatan, dan tetap memakai masker. Siap? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.